anta tukhalitul khalqa. Sedangkan engkau kumpul dengan manusia, enggak bisa. Enggak bisa. Nanti kamu ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya belajar dengan manusia. Kalau pengen belajar dengan Allah, jauhi manusia, jauhi makhluk. Bagaimana kita bisa belajar dengan Allah? Kita sering kumpul dengan manusia. Bahkan yang lebih aneh lagi, kamu sering minta bantuan kepada manusia. Jangan minta bantuan sama manusia. Pasti kamu lagi. Tak bersuara. Wala tadma. La tadma. Jangan kepingin fil unsi, dalam kelazatan billahi kepada Allah abadan selamanya. Wa anta tukhalitul khalqa, sedangkan engkau kumpul dengan manusia. Orang itu kalau kumpul dengan manusia sulit untuk mendapatkan kelazatan kepada Allah. Lebih-lebih kumpulnya ujung-ujungnya minta bantuan. Gak usah. Nanti kalau kamu jadi kiai punya pondok, rausan kalau hidup cari bantuan. Lah saya belum punya masjid pondok pesantren, aku butuh masjid sih. Kamu, saya dulu juga sholatnya di jalan raya. Saya dulu itu sholatnya di jalan raya. Di waktu masih di sana. Ada yang ngalami? Setelah itu tak sholat di sini. Ini belum ada bangunannya. Sholat di sini pakai besar. Makanya enggak usah ke susu, ke sikut yang itu. Tidak usah tergesa-gesa, seadanya. Setiap ada orang minta bantuan sama saya, tak suruh membaca tulisan di itu. Di ruang tamu saya kan ada tulisan, selama kamu belum dihalalkan makan bangkai gara-gara kelaparan lawan mudhar, jangan pernah minta-minta. Demi agama, demi agama aku rela mati. Sopo tenani. Agama yang mana? Cari keuntungan pribadi gitu. Nanti kalau pondok kamu bagus terus kowe bangga atau sombong atau kemeletak atau rendasmu gede atau terus pakai jubah, pakai imamah, pakai tongkat, terus ngejoget. Nggak bisa gitu. Orang enggak, kamu nggak punya masjid nggak apa-apa. Yang penting itu ngajar. Nggak penting itu. Yang butuh bangunan itu apa? Santri kan? Ya santri biar bangun sendiri. Ngapain kamu bingung-bingung? Ini Al-Mubarak udah terlalu lebar. Lu kok di sana kau bangun? Itu bangunkan sana itu orang-orang biar jemaah, biar ada masjid. Karena satu cukup itu gak ada masjidnya. Wala tadma, jangan kepingin, jangan pernah kamu kepingin fi ridullah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tukhalitu dzulmah, wa anta sedangkan engkau itu khalitu mencampuri adzulmah, orang-orang yang berbuat zalim. Ojo, jangan pernah kepingin mendapatkan ridhonya Allah selama kamu masih kumpul sama orang zalim. Ojo, rugi. Ujung-ujungnya tahu engkau tidur ini. Berteman dengan orang yang senengannya jaruan duit. Kamu sudah kau silakan, tapi ojo berteman, jangan jadikan. Yang hebat, yang menyukupi kamu siapa?
Allah. Apa ada di dunia ini yang sulit? Kenapa ada orang sulit? Kenapa? Dua. Tidak melakukan faidah farokta fansab. Nomor dua, wa ila rabbika farghab. Makanya sebelum itu kan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudian. Setiap kesulitan pasti ada kemudian. Nyampe diulang oleh Allah 2 kali. Tapi ono syaratnya faidah farokta fansab. Apabila kamu selesai melakukan pekerjaan fansab, langsung lanjut lagi. Buat minimarket jadi gawe meneh, nyampe uang kamu bilang ulah tuh. Nomor 1, nomor 2, wa ila rabbika farghab. Kepada Allah, kepada Tuhanmu farghab, cinta. Kowe kudu seneng karo Gusti Allah. Bagaimana supaya seneng? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Cewek-cewek di HP jangan dilihat, cowok-cowok di HP jangan dilihat, jangan pacaran. Jangan hibah, jangan cerita yang jelek-jelek. Berhenti aja, jangan membaca berita-berita yang enggak benar. Jangan membuat status-status yang enggak manfaat. Jangan menge-like siapapun, rasa di-like. Rasa di-komen. Rasa di-like, rasa di-komen. Saya mau pernah nge-like status orang? Enggak pernah. Apa pernah saya ngomeni? Ya pernah, walaupun milik si cantik. Orang ngarang, kowe lapo saya nge-like. Enggak ada pulsa. Ingat, kamu baca ora usah mbok nang gedung waru bareng kok. Baca wis ya rasane. Kalau dan satu KB. Kotamu kan kalau enggak. Sing penting tok. Di Facebook status jelek langsung hapus, diblokir sak wong. Sing bermanfaat, sing genah. Nang lanang kok salam karo assalamualaikum langsung blokir ae. Ora usah siapa ya lapok langsung. Kecuali anu lho. Kira-kira pahamu lho. Ambil. Ingin sukses faida faragta fansab. Faida faragta, apabila engkau selesai fansab, maka mulai amal yang baru. Berngaji. Halah. Banyak orang itu cita-citanya sungguh langit. Jebul-jebul yang dilakukan seperti manomprek. Kamu cita-citamu kepengen apa? Kepengen ke Eropa. Kamu pergi dekat aja nggak bisa. Makanya faidah faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan pernah malas, jangan pernah nganggur. Beri ini, yang hebat ya tak jual tosi sisa ini. Ustaz bebet-bebetnya sudah selesai. Pekerjaan ono selesai ini gitu. Pekerjaan ini jangan pernah selesai. Pekerjaan ini jangan pernah selesai. Seumpamanya kok besok kiamat. Kita ini saat ini masih kerja gitu. Yang bangun rumah, yang membuat jalan raya. Ojo mandek. Wis mandek sesuk kiamat. Srengenge wis ning kulon lapo. Ngamali terus menerus. Ojo mikir sesuk dino kiamat. Wa ila rabbi, rabbika, kepada Tuhanmu farghab, cintailah. Antusias karo Gusti Allah. Menungso yang mencintai maratun ini so kempot. Daripada so burem, so elek. Bisa sakit. Pernah sakit nih? Pernah kan tanya. Sekarang hidup akan mati.
Enggak usah antusias sama manusia. Rasa gumun sama manusia. Di mana letak keistimewaan manusia? Semua kemampuan manusia fadlun minallah. Fadlul Gusti Allah. Ora usah diguyoni. Biasa. Wala tatma fi hubbillah wala tatma, dan jangan pernah kepingin. Jangan pernah engkau menginginkan fi hubbillahi, cinta Allah laka kepadamu. Fi hubbillahi, cintanya Allah laka kepadamu. Wa anta tuhibbud dunya wa anta, sedangkan engkau tuhibbu mencintai ad-dunya, dunia. Jangan pernah kamu dicinta oleh Allah selama di dalam kolbumu masih tercongol hubbu dunia. Seneng. Siapa orang yang hubbu dunia? Semua itu cak wida sing senengane jajan. Isu-isu ini cak lanas tay. Itu hubbu dunia itu. Saya ikut dah sing senengane mangane saungkru kaya abi ngedos. Siapa yang hubbu dunia? Cak ayu dah sing senengane chattingan karo itu. Cak wida senengane dolanan HP wae ora ono manfaat. Main game ora ono manfaat. Cak wida sing senengane ngrumpi, jugang jagongan. Yang ngono kuwi buat ngapalin Quran manfaat. Menata, membersihkan, manfaat. Amin. Ambil. Dunia, apalagi nyampe numpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta, merasa harta benda itu menjadi jaminan segala-galanya dalam hidupnya. Lah terus apakah kita tidak kerja? Ya kerja. Katanya nggak boleh hubbu dunia. Kerja kamu itu amal. Kamu kerja itu amal. Menggerakkan organ tubuh untuk beramal salih. Kumpulkan harta sebanyak-banyak. Loh kok malah ngene Ustaz? Katanya tadi nggak boleh ngumpulin harta. Yang nggak boleh ngumpulin harta itu, kemudian harta itu menjadi sombong-sombongan. Untuk bangga-banggaan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kumpulin harta, kemudian dibuat subsidi di teman-teman yang mondok ini. Buat dibagi sama fuqara masakin, dibuat bantu rumah-rumah yang sudah jelek itu, terus medo ambruk, meliot itu. Jembatan-jembatan yang rusak, jalan-jalan yang rusak, lah itu. Khawatir nak kakean amal kan? Khawatir nak kakean duit. Orang ono dunia iki kakean duit. Supaya mendapatkan caranya ya usaha. Dapat kan? Mana kamu? Gak dapat kan? Gak dapat kan? Bisa minum? Gak bisa minum kan? Kamu itu. Mail. Sambil dagang. Sambil dagang apa itu di toko itu barang banyak barang-barang oleh didagangkan di media sosial. Harus kaya ya ada perempuan yang mau dinikahi tanpa uang. Kalau kamu kaya beresin. Neng ini rebutan nggak rebutan? Rebutan untuk diapakan? Keperui. Bukan aku tahu cari kursi itu. Belajar. Orang anak kepintaran. Baca artikel, baca Google. Nanti kalau sesat, Allah itu maha segala-galanya. Allah itu meletakkan otakmu. Semamanya kamu masjid Google, lalu kamu ono tulisan gini, 2 ditambah 2 adalah 3. Benar masalah? Yang bisa menyalahkan siapa? Otakmu. Kita orang dititipin nama Allah, otak. Orang arah sesat. Kamu baca Google, ada tulisan halal makan bangkai anjing. Boleh salah apa enggak? Makan bangkai anjing halal apa haram? Lah yo wis pinter kabeh ngene, ngapain takut?
Kita orang ini makhluk bergerak. Kita orang ini makhluk yang mampu berpikir. Kita orang ini makhluk yang mampu apa itu mentaskan. Gak usah khawatir. Betul? Betul. Kamu nanti nikah sama manusia apa nikah sama kambing? Lajar. Pinter mentaskan kan? Walaupun nikah sama kambing itu gratis, nggak perlu ada resepsi. Makanya nggak usah khawatir, manusia ini makhluk yang cerdas. Kalau kamu nggak bergerak, apa isohid? Paham ya? Melakukan sabab ini. Kalau umur kamu udah 15 tahun, kok begini dulu? Kok masih begini dulu? Bermasalah nggak? Bermasalah ya? Salah. Kamu nggak nyodokoi saya atau bermasalah itu? Bermasalah itu. Yang semestinya di pagi hari ini, kamu itu bawain nasi sama saya untuk memberi makan saya. Betul nggak? Lu kok malah sih makan aku? Lucu kan? Yang orang satu single beri makan orang sebanyak ini, dukung sebanyak ini nggak imangan karena aku raiso. Aneh apa aneh? Aneh beda ajaib. Aneh anak ibu ajaib. Kan anak putra lelakinya ada. Lucu. Saya sibuk ngaji bisa sombong kaya ngaji terus karena dia jam-jam nganggur gitu. Keplek. Kan ada jam-jam nganggur kan? Sampai jualan di Shopee. Ayo tadi yang potretnya kabeh dijual di rumah di Shopee. 10.000 tiga, 10.000 tiga gitu. Kan ada barang-barang tadi itu. Jual motor. Kamu jalan-jalan di Demak, motor-motor yang potretnya kabeh. Cuma montari pedagang-pedagang gitu loh. Pak tak ikut jual kan Pak ya. Ini kulaannya berapa, jualnya berapa. Ketika upload, aku yakin. Mana pahamu menuju kira nang negari nang 10 juta Pak. Kulaanmu 8 juta. 1 juta ya ya semua enggak apa-apa lah demi Bapak. Itu berarti 1 juta. Paham? Yang ngipet kamu itu lo jarang banget lo pondok pesantren seperti kamu santri dipersilahkan untuk berkarya. Kamu di sini ini boleh punya motor, boleh punya sepeda, boleh punya mobil, boleh punya tanah, boleh punya rumah, bahkan boleh punya istri atau suami. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Kamu boleh loh. Ambil salah satu yang paling elek. Ya bang. Menghidupi demokrasi. Apa mana demokrasi? Sambil terasi. Kamu. Wala tadma, jangan pernah punya keinginan. Filaini qalbik, lembutnya hatimu. Wa anta tajfu 'alal yatim, wa anta sedangkan engkau tajfu, sombong, kemletak, tidak punya kasih sayang 'alal yatimi kepada anak yatim. Caranya bagaimana? Mamanya dinikah. Engkau bisa sayang kalau anak yatim selamanya. Betul? Si Mana ini punya anak yatim 2. Bagaimana supaya kamu bisa sayang sama anak yatim? Nikah yatim. Lu anaknya yatim berarti kan mamanya masih muda ya. Dan anaknya wis umur gede-gede kayak aku ora mungkin ya. Mamanya jenom. Ya bang ya. Anaknya cilik berarti mamanya masih muda. Caranya dinikah. Ya? Karena mak-mak itu kalau nggak digitukan itu mereka nanti akan kerja di tempat karaoke, di tempat lokalisasi, akan menjual dirinya. Karena mereka tidak terbiasa cari uang sendiri. Ya?
Mau Ustaz nikahi wong weli ya Ustaz. Lah kalau nggak mau caranya minta nomor rekeningnya setiap hari ditransfer semampu kamu. Mampunya berapa? 100.000, transferkan 100.000. Nggak usah ngomong, Batun ini ada 100.000 untuk anak. Jangan nggak usah ngono, jelas GR. Caranya minta nomor rekeningnya wis. Pokoknya setiap hari itu transfer terus 100. 100 kali 30 berapa? 3 juta. Semamanya kamu punya anak yatim 2, ditransfer 3 juta per bulan. Cukup nggak? Cukup nggak? Hah? Cukup nggak? Hah? Cukup nggak kira-kira? Hah? Cukup nggak? Hah? Nggak cukup. Itu menunjukkan nak dungamu ya ora mandi. Wong kamu setiap hari baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin, dari ilmu la yanfa, yang tidak manfaat. Ilmu yang enggak manfaat itu ilmu apabila kamu disedekahi orang enggak merasa enggak cukup, itu namanya ilmu murah manfaat. Wa min qalbin la yasha, punya hati yang tidak pernah tenang. Dimana duit 3 juta per bulan hati murah tenang gejolak. Wa min nafsin la tasba. Kowe diwenehi 3 juta per bulan no, nafsumu iso ora merasa cukup lho. La tasba, tidak pernah kenyang. Orang genah. Makanya wela sukses. Diwenehi piro ya sing ikhlas ngono lho. Iki ta durung fakta iki, masih teori. Wis rasa dikawin Kang ngono iku. Sing rida sing ikhlas cekap Ustaz. Cukup. Kurang enggak? Enggak, walaupun hatimu kurang. Abdohir dulu alal. Dohirnya orang itu menunjukkan batinnya. Contohnya kayak Safina ngantuk gitu. Itu menunjukkan kalau batinnya itu gak connect. Yang lagi yang ini. Saiki lho mager ngaji mesti ngantuk. Gumun aku. Kalau nggak ngaji toh Gus, tidur kamu, Bang. Tadi malam tidurnya mulai jam berapa? Jam berapa? Yang 12 lah yo, jam 12. Tadi malam saya tidur mulai jam 2 mau jam piro. Ngono iki setengah 4 wis ra iso turu. Tak merem-merem iki ra iso turu. Nyampe memeluk si cantik biar tidur gak iso turu. Terus bangun sholat tahajud. Kan koyok kiai ngono. Kan koyok kiai sithik ngono tahajud. Kiai santri ora tau tahajud. Kamu itu kalau pengen hatimu lunak, santuni anak yatim dengan cara menikahi ibunya. Kalau kamu nggak mau nikahi sama janda, maka sedekahi. Sedekahi, kasih sayangi mereka, jangan dibentak, jangan dicaci maki, maka kamu akan diberi hati yang lunak. Kan ada kan ini kan anak yatim. Si Atun ini anak yatim. Gimana? Udah balik Ustaz, ini kan luwung daripada si Atun, terus siapa lagi? Si Nindi, terus si kecil Bil, siapa namanya? Sabik, ini anak yatim. Ini malah bocah ceplak ilu. Sekali-kali dijajak no. Anak yatim. Kamu anak yatim? Enggak. Kepengin kah? Sahabat Cid, kamu anak yatim Cid? Kok wajahmu persis kayak anak yatim? Sing anak yatim itu disayangi. Karena apa? Sebab anak yatim itu kurang kasih sayang. Berhubung kurang kasih sayang, makanya kamu sayangi. Ya enggak? Pak Mir,
Pripatmu sing ngene-ngene. Cadarmu itu dalam rangka menutupi ngantukmu canda. Wa kana Dawud At-Ta'i wa kana Dawud Al-Ta'i rahimahullahu ta'ala yaqul la tasluhu al-uzlah anin nas illa liman zahada fid dunya amma ar-raghibuna fiha fala faidata fi uzlatihim wa man itajala an-nas wa lam yaj'al al-haq Allah ta'ala munisan wal Qur'an muhditha faqad atu'at tariq wa lam tasikhu uzlatuhu. Syekh Abu Dawud, Syekh Dawud At-Ta'i mengatakan, la tasluhu tidak akan benar al-uzlatu uzlah, menjauh dengan manusia. Anin nasi dari manusia. Illa liman kecuali bagi orang zahada yang zuhud di dunia, di dalam dunia. Ada orang uzlah, ning kamar terus gak pernah ketemu karo wong. Tapi wonge hubu dunia ora iso. Karena dunia itu butuh kumpul sama orang. Lah terus piye olehmu dagang piye wong kowe ning jero kamar? Dagangmu ning jero kamar ngono. Anggap saja kamu online semisal. Lah terus olehmu ngeterno piye? Wong kowe mau kumpul karo wong. Hah? Paham? Apakah hubud dunia, cinta harta itu enggak boleh? Ya lihat-lihat tuh. Kalau cinta hartanya untuk kemaksiatan haram. Kalau hubud dunianya untuk ditumbuk-tumbuk haram. Tapi kalau cintanya harta untuk dibagi-bagikan ya sunnah tuh, malah baik tuh. Ya enggak? Seneng harta enggak? Seneng untuk dibagi-bagi, jangan untuk kekayaan sendiri. Gangge ra kepangge. Masa kamu nggak bisa jualan di di Shopee yang sistemnya apa join slip drop ship lah ya, masa nggak bisa? Bisa kan bisa kamu itu pengangguran sukses salah, pengangguran bangkrut. Apa ono pengangguran sukses? Seneng ini seneng. Tidak akan benar orang uzlah menjauh dari manusia sementara dia itu hubud dunia, nggak bisa. Orang hubud dunia itu ya seneng kumpul karo uang, mergo kepengin diwenehi, kepengin ngene. Ya? Dunia itu apa juga? Dunia ini ya seneng dengan gemerlapnya ini. Pengen rumah bagus dan lain sebagainya. Kecuali kalau pengen rumah bagus untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya. Pengen buat rumah bagus yang mewah untuk tamunya ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu untuk sombong-sombongan. Pengen punya uang banyak dalam rangka biar sombong ya haram. Tapi kalau pengen punya uang banyak supaya kamu nggak minta-minta. Pengen punya uang banyak supaya kamu nggak ngemis-ngemis. Pengen punya uang banyak supaya hati kamu tenang ya ganjaran toh. Ya bang enggak? Ya lah kebangge. Apa itu di KTS-mu itu ada 5 perkara yang harus kamu lakukan. Pernah we? Kowe ini kira-kira pamane ana wong bagi 1 jutanan kono kowe melu ngantri ora? Kenapa ngantri? Ere. Coba enggak? Aku yakin sama mamanya di rekeningmu ada uang 10 miliar. Gak ngarah kowe melu ngantri. Ki apa? Duit pirang-pirang nyampe don jamur. Ngambil uang terima 1 juta. Ngeri ini, Bam El. Oh, Mael. Hebat lah El. Nabi Ismail dulu itu kaya raya. Mewarisi Nabi Ibrahim. Loh, abai kaji Nabi Abdul Muttalib
itu 200 unta dirampok wong. 200 unta ibu karo duwe mobil, 200 mobil itu lho. Dirampok wong. Dirampok Abraha. Sugih kaya ngono. Kanjeng Nabi di waktu ditinggal wafat ayahnya tidak mendapatkan warisan kecuali 5 unta ya, dan pedang ya, 5 unta dan ya sugih to, Mbak. Wong unta siji regane 1 juta kok. Kalau 5 unta berapa? 500 juta. Lah kowe yang coba, jangankan unta nih, buntute unta ora duwe. Ya Bang ya. Kiremu iki terlaluan. Hah? Fakirmu itu kan terlaluan itu. Kanjeng Nabi itu dikatakan fakir aja duwe 5 unta kok. Mana ada kamu? Ayahnya Kanjeng Nabi meninggalkan budak namanya Ummu Aiman. Budak harganya jutaan itu mangsamu. Kadang-kadang regane 1 miliar itu. Ya bapakmu mati paling tinggal ke opo? Motor otok-otok itu. Regane paling 2 juta, mbok 1.500.000. Ngono kuwi dibagi karo kakakmu adikmu pirang-pirang dibagi ahli waris kan. Oma jebul-jebul sertifikatnya cemenel ning bank terus piye. Amar raghibuna fiha fala faidata fi ujlatihim. Amar raghibuna adapun orang-orang yang cinta fi dunya fiha di dalam dunia fala faidata maka enggak ada faidah fi ujlatihim dalam ujlahnya. Apa manfaatnya fi ujlah? Sementara fi hubud dunya. Lebih baik kamu enggak usah ujlah tapi di dalam hatimu blas tidak ada harta. Ciri-ciri orang enggak hubud dunia itu sama mamanya hartanya hilang itu enggak getun. Enggak getun, enggak khawatir. Tem-tem. Mulai sekarang putus asa aja gunakan harta. Putus asa jajan. Uang jajanmu itu wewe jajan gunake duitnya wong tuamu kadang-kadang itu subhat. Kadang-kadang subhat lho, kowe pengerti wae coba duitnya wong tuamu sing dikirimke kowe apa coba? Yo nak duit halal, lan nak duit lain nyolong. Umpamamu dadi pegawai negeri. Kadang-kadang oleh nyolong, oleh korupsi. Bapakmu dagangnya permainannya ngawur. Ngedoli gitu 5 kilo ulah ditambahi cit lagi nah lain ini ning ngisor jebul-jebul kelasnya dipindah alhamdulillah orang nimbang itu lho bokongnya timbangan sampai diwanai wesi ditambal nggunake wesi jadi kon setoran gak setorannya mergo dipaksa tidak dari hati nurani. Hati nurani. Nurani ora kok nuraini. Faman maka seseorang itazala yang uslah an-nasa yang menjauh dengan manusia walam yaj'al dan dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala al-haq ta'ala munisan. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman karib. Wal Qur'an dan Al-Qur'an mudditha sebagai apa pembicaraan. Tidak menjadikan Allah sebagai teman karibnya dan Al-Qur'an sebagai percakapannya. Faqad akhtu'at tariq. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul ij'al jadikan julusaka dudukmu fi makanin di tempat yakunu yang ada ahwali syahsik wa afadali sautik. Jadikan tempat dudukmu itu orang-orang enggak kenal sama kamu. Kowe rasa mamer-mamer kayak aku iki bin apa? Anak-anak saya tak pesan, kamu itu kalau ketemu siapa saja, jangan ngaku-ngaku dan jangan mengeraskan suaramu. Suaranya yang pelan.
Suaranya yang pelan dan ngomong yang penting-penting. Gak penting-penting rasa ngomong. Diam aja. Paham? Wa kana Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala yaqul man lam yujalis al-haqq ta'ala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabah radhiyallahu anhum fa khabat uzlatu. Barang siapa yang duduk tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan baginda Rasul, tidak bersama dengan para sahabat-sahabat, artinya duduknya tidak mengikuti suri tauladan beliau-beliau, faqad khabat uzlatuh, faqad khabat, maka rusak uzlatuhu, uzlahnya. Yang terpenting itu capit buang jauh-jauh lah. Cinta harta, seneng bodoh dunia, buang jauh-jauh. Seumpamanya ada harta, sedekahkan. Pikirkan orang lain, jangan mikir diri sendiri. Paham kan? Ada teman kamu yang bajunya jelek, belikan. Bajunya yang jelek, belikan. Yang nggak punya gamis, belikan. Teman kamu yang nggak bisa, arahkan. Beri pembelajaran. Dituturi, dinasihatin. Merendah serendah-rendahnya. Merasa tidak siapa-siapa. Melayani teman, menatakan sandal teman. Kalau nyuci baju, menawarin teman untuk dicuci. Temanmu selesai makan, kamu langsung ngambil piringnya, tak cucikan. Mumpung di pondok. Nanti kalau sudah nggak di pondok, nggak bisa. Paham sih? Kalau sudah nggak di pondok, nggak bisa. Mumpung masih di pondok. Mumpung saya masih bisa ngomong. Mumpung masih ada nasihat, cuma tinggal ngantuk. Dul. Fakila lagu kaifa dzalik. Fakila, maka dikatakan lagu kepada Malik bin Dinar. Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Qala yudarrisul Qur'an, yudarrasu, dideris Al-Qur'an bitadabburin, dengan diangan-angan maknanya. Makna daripada berteman dengan Allah, jadikan tempat dudukmu itu bersama dengan Allah, artinya baca Quran ambil angen-angen maknanya. Alif lam mim, diangan-angan maknanya. Ini ono ayat tuh alif ambil lam ambil mim, misterius banget ya. Berarti Allah itu misterius. Dalikal kitabu la raiba fi, dalikal kitabu, ini Al-Qur'an, la raiba, tidak perlu diragukan lagi. Tapi rata-rata kowe meragukan. Sedina ora maca Quran belas, selali lali. Jam-jam nganggur maca Quran. Ini tanggal berapa? 6. Tanggal 6 mengkhatamkan satu juz 6. Buktikan dengan foto. Potret, alhamdulillah saya mengkhatamkan juz 6. Ngono kuwi bapakmu ibumu maca to senenge pol, ya Allah. Anakku sholihah. Ya Allah, Yes. Seneng itu. Ayah ibumu melihat kamu foto ini seneng. Pakai nak foto sing genah, aja ngapur. Nah dilekno ini tuh langsung foto kabeh. Dina rong dina tuh lali meneh. Pancen kowe durung tua wis pikunmu kaya ngono. Wa yanduru fi af'ali Rasulillah. Wa yanduru, dan melihat fi af'ali Rasulillah, di beberapa amalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan Rasulillah. Melihat amal kanjeng Nabi lalu ditiru. Melihat dawuh kanjeng Nabi, mendengar dawuh kanjeng Nabi lalu diamalkan.
Makna daripada berteman dengan Rasulullah seperti itu. Apabila kamu duduk, bertemanlah dengan Allah, artinya baca Quran berangan-angan dengan maknanya. Bertemanlah dengan Rasulullah, artinya memahami semua amalia kanjeng Nabi terus dilakoni. Melihat baginda Rasul, melihat dawuh-dawuhnya baginda Rasul, lalu diamalkan. Nah, berteman dengan sahabat itu artinya bagaimana? Artinya yanduru bi af'ali ashabi, melihat semua pekerjaan-pekerjaan para sahabat wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan para sahabat kemudian diamalkan. Faman fa'ala dzalik faqad hadatsallahu ta'ala wa hadasan nabi wa hadas ashabi radhiyallahu ta'ala anhum. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berangan-angan maknanya, memahami tafsirnya, barang siapa yang memahami semua sejarah hidup kanjeng Nabi, semua perkataan kanjeng Nabi, memahami dawuh-dawuhnya para sahabat, para tabi'in, maka sama saja engkau menghadirkan majelismu bermuhadasah, bercakap-cakap dengan Allah, dengan baginda Rasul, dengan para sahabat. Paham tam? Kamu itu. Wow. Walamma i'tazala 'anil nas Dawud Ta'i rahimahullahu ta'ala. Lamahu ashabu fi dhalik. Faqala innama fa'altu dhalik hina ra'aitu as-saghir la yuwakirul kabir wa ra'aitu akhi yuksi ala uyubi liyajuni biha hala sakhatihi aliyya. Di waktu Dawud At-Ta'i sudah tidak mau kumpul dengan manusia, beliau menyendiri dalam kamarnya. Kemudian banyak orang yang mengecam, piye iki kok malah menyendiri, kok nggak mau kumpul karo wong. Kalau kumpul kan ulama, kumpul kan bermanfaat, menyampaikan ilmu, mengarahkan umat. Tapi beliau uzlah, tidak mau kumpul sama orang-orang. Apa kata beliau? Faqala, beliau mengatakan, innama fa'altu, sesungguhnya aku melakukan semacam ini. Hina ra'aitu saghir la yuwakirul kabir. Aku melakukan semacam ini setelah aku melihat orang-orang yang kecil tidak memuliakan yang besar. Rakyat sudah menghina sama pemerintah. Santri wis wani ngecam karo kiai ini. Orang-orang kecil sudah menghina, tidak memuliakan. Hidupku kok nyampe ke Cicalan. Kamu orang yang berdosa pertama kali. Artinya kamu itu harus memikirkan saya, supaya bisa memikirkan saya sambil kerja. Kerja kan tidak harus sana-sana toh. Itu manfaatkan Mister Setan Gepeng ini, dimanfaatkannya. Itu HP kamu dimanfaatkan. Jangan tidak dimanfaatkan. Paham dul? Paham? Mosok wong semene rono sing wani nyubsidi saya. Lebih baik saya kakan duit nih loh, paham? Kamu itu. Santri itu harus punya nomor rekening saya semua. Iya enggak? Punya nomor rekening saya semua. Sodakoh semua. Kayak dadak istana Nabi Sulaiman pindah dengan Mubarak. Lah gue lagi gawe nebus istana ini aja gak pecos. Ya enggak? Kenapa enggak pecos? Minal fuqara wal masakin. Ya enggak? Uyubi. Yusi menyebar ala uyubi. Ala uyubi. Cacat-cacatku. Liyajuni biha ala sakotihi aliyya. Mereka itu melihat aibku, kemudian mereka itu liyajuni, menggerakkan kepadaku ala sakotihi, di waktu mereka marah aliyya kepada aku. Aku melihat saudara-saudaraku itu mereka melihat aibku kemudian menyebar kesalahanku. Udah, saya usil aja.
Banyak loh kiai-kiai yang nggak mau kumpul sama orang. Sudah nggak mau ngisi pengajian. Bahkan tidak itu saja. Nyampe nggak mau nemuin tamu. Kok Ustaz masih nemuin tamu? Ya. Nyampe-nyampe ada beberapa kiai orang terima nggak mau nemuin tamu. Nyampe mau mulang santri. Pergi di pucuk gunung. Bagaimana itu? Halah, ken rawis ya. Yo kudune ono sing ngono barang, paham? Harus ada yang seperti saya ono sing koyo kowe barang. Nah, ono kowe neraka sing nggoni sapa juga. Paham? Yo ono sing seperti beliau-beliau itu. Banyak itu. Ning laut itu ada manusia nih. Gue kira gak ada manusia, ada manusianya. Tidak cuma di laut saja. Di abang-abang ini ada manusia. Di dalam bumi. Percaya gak? Ya. Wong sing golek, sing kerja ning tambang-tambang ning jero bumi itu. Ora kewithok ya. Mereka hidupnya di dalam tanah. Planet-planet itu. Kamu kira nih gue matahari gak ada kehidupan? Ada kehidupan ini. Remang samu nih api gak ada makhluk kan? Ada makhluknya itu. Api itu ada makhluknya itu. Allah itu mampu mengeluarkan api di sini nih, walaupun tanpa sabab. Bisa nggak? Ya. Nah, kemudian nak nesu yang jedul api ini itu. Makanya sirahmu bisa menguapmu. Coba tanganmu gini kan. Ini. Ini orang terima panas tok. Gosong. Orang terima gosong. Terbakar. Kenceng nggak? Ya. Kayu ambil kayu. Kok gini kan terus. Apa yang terjadi? Terbakar. Ada besi, kamu seret di mana? Di aspal. Keluar apinya nggak? Dari mana apinya? Dari gesekan kan? Makanya merasa gesekan karo konco. Keluar apinya. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimallahu ta'ala yaqul aqallu ma fi uzlah anin nas annal insan la yara munkaran fayunkiruhu. Aqallu ma sedikit-sedikitnya sesuatu fil uzlati di uzlah anin nasi dari manusia. Annal insana sesungguhnya manusia la yara tidak mengetahui munkaran munkar. Fayunkirhu kemudian mereka ingkarhu pada mungkaron. Usilah yang paling sedikit adalah seseorang yang melihat kemungkaran kemudian mereka ingkar dengan kemungkaran itu. Kipije kilah ya Allah. Ini namanya usilah. Kalau zaman-zaman sekarang usilah itu ya usilah untuk tidak melakukan dosa yang namanya usilah. Kowe nak api topo ning pucuk gunung, gununge sapa ndemak ana gununge? Api topo ning jero guwa, guwane sapa ndemak ana guwane? Tanahnya datar kan, enggak seperti daerah kamu kan? Daerah kamu ngene. Nah, daerah Yali. Makanya sikile wong Pemalang itu budi-budi. Sikile mentek-mentek. Ya esuk-esuk ndelejur, terus munggah. Beda ta wong Demak. Demak kan stabil ini. Latane ngene kabeh. Makanya saya kalau bepergian ning daerah pegunungan, kaget aku. Demak kan nyetir mobil kan enak, lurus ya. Latihan sepeda motor enak. Coba we latihan sepeda motor ning daerah Pemalang ngono iki. Leren goleki lapangan we.
Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta